Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa, dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima setiap urapan dari Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin kami dari pagi sampai malam hari ini, dan kami masih dalam kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan menuntun kami. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, yang percaya bila hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun, bagaimanapun kondisi kami pada saat ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami terus belajar untuk menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh membuat kami terus berada di dalam damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, ku mau memuji-Mu. Kami mau selalu puji-Mu ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima penyembahan kami. Yesus Tuhan.
Tuhan. Kami memuji, Terima kasih kami menyembah. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, ku mau memuji-Mu, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Yesus, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan selalu memenuhi setiap kami. Kau menjaga setiap kami, Kau memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur lebih lagi. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau selalu hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, biar segala pujian, ucapan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Yesus, Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah sumber pujian kami, sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, dimasyurkan hanya nama Yesus, hanya Engkau. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. sembah bagimu Tuhan, yang hidup, yang kudus, Sembah Dia. haleluya. Oh, Sembah Tuhan. mengalir kuasa, haleluya. Tuhan Terima kasih Yesus. mengalir kasih, Terima kasih. haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian kami bagi-Mu, bagi-Mu ya Tuhan. Kau Yesus Sembah pujian kami bagi Raja di atas segala raja. terpesona. Di setiap kami Tuhan. Bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Sembah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat kami bagi-Mu Yesus. Yang Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Ditinggikan selamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Engkau kembali mengumpulkan kami di Mezbah Doa untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Biar itu menjadi prioritas di hidup kami untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang rindu untuk mengenal kebenaran, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Ya, senang sekali kita kembali boleh berjumpa di Mezbah Doa. Malam hari ini saya percaya anugerah dan kasih Tuhan melimpah atas setiap kita. Iya, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie dan seluruh jemaat Mezbah Doa serta tim Mezbah Doa. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya sangat bersyukur. Saya juga berterima kasih atas penyertaan dan kasih Tuhan ya di dalam hidup saya. Saya ingin bersaksi ya, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Jadi begini Bu, beberapa waktu yang lalu saya memeriksakan kehamilan saya ke dokter kandungan. Dan hasilnya saya dinyatakan positif hamil. Dan kata dokter, ya usia kandungannya baru 4-5 minggu. Terus beberapa hari kemudian saya mengalami demam.
saya kembali lagi untuk berobat ke dokter, yaitu dokter yang sama tentunya. Lalu kemudian saya di USG kembali dan dokter mengatakan saya tidak hamil. Tetapi di dalam rahim saya ada tumor. Aduh ibu, ya betapa kagetnya saya ya. Iya ya saudara, bayangkan ya, tadinya di diagnosa hamil 5 minggu, tetapi sekarang berubah menjadi bukan hamil tapi tumor di dalam kandungan. Pasti sangat kaget ya, luar biasa. Betapa saya sangat kaget ibu, karena selama ini tidak ada gejala apa-apa. Kemudian di rumah saya mendengarkan khotbah Ibu Debbie. Ya, dan saat itu di mesbah doa ibu berdoa untuk meletakkan tangan di bagian yang sakit. Dan saat itu saya berdoa, saya perkatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Hingga besoknya lagi saya melakukan pemeriksaan ulang. Ya, saya berjanji kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan bersaksi di mesbah doa. Jika Tuhan menyembuhkan saya. Dalam perjalanan menuju ke tempat pemeriksaan dokter, ya, dalam perjalanan menuju ke tempat pemeriksaan dokter, saya terus berdoa. Ya, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya percaya Tuhan dalam nama Yesus Engkau sudah mengangkat penyakit saya, tumor saya, dan saya percaya saya sudah disembuhkan. Saya terus berkatakan. Luar biasa Bu, puji Tuhan, ketika saya diperiksa, dokter mengatakan kalau di dalam rahim saya tidak ada tumor, tapi saya sedang hamil. Dan saya meneteskan air mata, ya puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik ya, dan saya juga berterima kasih buat Ibu Debbie dan seluruh tim, karena seluruh khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan menguatkan ya, dan ibu terus setia melayani di mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya, doa saya biarlah Ibu Debbie dan seluruh keluarga serta tim diberikan kesehatan senantiasa dan kekuatan ya. Bahkan melalui pelayanan pemberitaan firman Tuhan ada banyak-banyak jiwa yang dimenangkan. Pertobatan terjadi dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ini nggak tahu kesalahannya ada di mana ya. Ketika pertama kali dinyatakan hamil, periksa kedua, dia dokter menyatakan itu tumor. Ya, tapi ya itulah, saya percaya semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Ya, mungkin Tuhan mau melatih iman ibu. Ya, bagaimana terus berdoa berharap kepada Tuhan, sehingga ya pasti takut ya, karena bagaimanapun juga ya kehamilan berubah menjadi tumor itu sangat menakutkan. Namun ya Tuhan dahsyat dan luar biasa, akhirnya ketika periksa lagi ya dinyatakan oleh dokter bahwa itu bukan tumor tapi itu adalah kehamilan. Kita berdoa ya anak yang dalam kandungan ibu menjadi anak berkat, anak perjanjian. Bagi semua saudara yang sungguh-sungguh mengharapkan anak, jangan pernah berhenti berharap sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan 2 Samuel ya, pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kemarin. Bagaimana akhirnya Yoab memberanikan diri untuk berbicara kepada Raja Daud, ya jangan engkau terus meratapi anakmu sehingga akhirnya engkau lupa ya memberikan penghargaan ya kepada orang-orang yang sudah berjuang bagimu. Ya boleh sedih tapi jangan terlalu sedih. Ingat, jangan tangisi orang yang membenci engkau dan melupakan begitu banyak orang yang mencintai engkau. Dan Yoab berkata, bangunlah ya, pergilah dan berikan ya kata-kata kekuatan kepada seluruh rakyat. Dan akhirnya Daud melakukan apa yang dikatakan oleh Yoab, dan ya dia kembali bangkit dan akhirnya dia memegang kendali atas kerajaannya. Kita akan lanjutkan sekarang ya, masih di 2 Samuel 19 ayat yang ke-9. Judul perikopnya pemikiran untuk membawa Daud kembali. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, ya raja sudah melepaskan kita dari tangan musuh ya.
dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin, dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi menjadi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dan tidak membawa raja kembali? Ayat 11, Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya, sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Bapak Ibu, kita melihat di sini ya akhirnya ya Daud bangkit dari kesedihannya dan seluruh rakyat Israel mengetahui bahwa Absalom sudah mati. Mereka sudah mengangkat Absalom, mengurapi dia menjadi raja, tapi dia sudah mati. Ya, dan mereka berpikir untuk menjemput kembali Raja Daud, karena bagaimanapun mereka bilang Daudlah raja kita. Dia yang sudah mengalahkan orang Filistin, dia yang melindungi kita dari musuh-musuh kita. Kenapa kita tidak pergi untuk menjemput kembali Raja Daud ya pulang ke istana, sebab Absalom sudah mati. Bapak Ibu, hanya beberapa hari sebelumnya sebagian besar Israel sudah mendukung Absalom, mengurapi dia, mengangkat dia menjadi raja. Ya, mengangkat dia menjadi sang ya penguasa yang memberontak. Sekarang bangsa Israel menginginkan Daud kembali menjadi raja mereka. Dan kita lihat ya karena kerumunan orang banyak seringkali ya tidak ada pendirian kalau kita melihat orang Israel ini ya. Mereka hanya mengikuti kanan, mengikuti kiri, ya Absalom cari muka sama mereka, mereka dukung. Jadi hari-hari ini juga kita belajar saudara ya, apalagi menjelang pilkada sekarang. Kita harus lihat ya siapa yang akan dipilih menjadi orang yang ya akan berdiri di atas bangsa ini. Jangan pelin-pelan ikut-ikutan ya karena dikasih uang atau apa, politik-politik uang. Tapi mari kita memilih orang memang pemimpin yang berintegritas, yang memiliki karakter yang baik, yang tidak bercacat. Di sini dikatakan bahwa ya ini orang Israel ini mereka itu ya pelin-pelan ya ketika Absalom cari muka, pura-pura berbuat baik kepada mereka, mereka membenci Daud dan akhirnya mentahbiskan Absalom menjadi raja. Ketika Absalom mati, mereka baru ngomong lagi, Daudlah raja kita karena Daud sudah mengalahkan orang Filistin. Mereka lupa bahwa memang Daudlah rajanya. Ya, hati-hati saudara. Ya, karena kesenangan orang banyak akhirnya mereka mengikuti prinsip-prinsip moral yang sudah diberikan ya, yang sesuai dengan firman Allah. Kita boleh berpolitik, kita boleh ya melihat siapapun, tapi jangan melupakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ya dengan mengabaikan karakter baik dari seorang pemimpin. Ya lihat yang memiliki karakter baik, yang tidak bercacat celah saudara ya. Dan akhirnya kita melihat di sini akhirnya mereka itu gampang sekali ya menolak Daud. Setelah Absalom mati mereka lagi mau jemput Daud. Ya, mereka terombang-ambingkan oleh berbagai-bagai opini ya dan mengikuti keinginan orang banyak. Dikatakan di sana ya ayat yang ke-12, kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Ya, tindakan Daud yang mengangkat Amasa itu adalah langkah politik ya yang diambil Daud ya, dan itu kelihatannya memang ya Daud sudah menyusun strategi ya menggantikan Yoab. Ya, Amasa diangkat untuk menggantikan Yoab. Ya, kenapa Daud memiliki pikiran untuk mengangkat Amasa menggantikan panglimanya Yoab? Karena Amasa itu dulu adalah panglima tentara Absalom. Dengan menjadikan Amasa panglimanya, maka Daud akan memperoleh kesetiaan dari pasukan pemberontak yang pertama. Karena Amasa ini adalah panglima ya pasukannya Absalom.
Ya, kalau dia tidak diberi kedudukan atau jabatan, maka dia juga akan menjadi pemberontak. Jadi Daud ya seorang yang memiliki strategi politik yang luar biasa, musuhnya yang tadinya pemberontak diangkat, diberikan jabatan, saudara ya, untuk ya bisa akhirnya mau mendukung dia. Dikatakan di sana ya, dan akhirnya ya dia ingin untuk panglima tentara Absalom Amasa ini menjadi panglimanya agar dia memperoleh kesetiaan, dan seluruh pasukan juga yang dulu pemberontak ya akan disuruh Amasa untuk mengabdi kepada Daud karena dia mengepalai banyak pasukan. Ya, kalau hanya ya tidak diberi jabatan maka dia bisa mengompori seluruh pasukan, tapi ketika dia diberi jabatan dia juga bisa membawa mereka untuk setia kepada Raja Daud. Yang kedua, mungkin ya dengan menggantikan Yoab sebagai panglima kepala, Daud menghukum Yoab atas kejahatan-kejahatan yang ia lakukan sebelumnya. Ya, bagaimana ketika Yoab dikatakan jangan bunuh Absalom, tapi akhirnya Yoab membunuh Absalom. Ya, anak dari Raja Daud, dan dia mendapat hukuman karena tidak mematuhi aturan dan ya apa yang raja sampaikan. Dan ketiga, karena Amasa mempunyai pengaruh yang sangat besar atas pemimpin-pemimpin di Yehuda, dan semua langkah ini akan membantu untuk menyatukan kembali kerajaan Israel. Ya, dengan mengakui kesalahannya, dan kita lihat di sini saudara, ya Daud akhirnya ya mengambil strategi yang cukup cerdas untuk kembali menyatukan ya kerajaannya dengan mengangkat Amasa. Dikatakan di sana ya ayat yang ke-13 tadi, dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bukankah lebih baik daripada itu jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak. Ya, strategi yang Daud buat membelokkan hati semua orang Yehuda untuk mendukung Daud. Ya, dan kembalilah, akhirnya mereka bilang, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Mau ngatur bangsa itu tidak gampang saudara ya. Menjadi raja itu tidak mudah, tapi akhirnya Tuhan menyertai Daud. Lalu dikatakan, kita lihat di sini ayat yang ke-15, ya raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. Ayat 15, lalu berangkatlah raja pulang dan sampai ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. 16, juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Ingat ya, Simei adalah seorang wanita yang mengutuki Daud. Ya, dia kutuki terus, dasar kamu dursila, ya penumpah darah, syukur sekarang kerajaanmu diambil alih oleh anakmu sendiri Absalom dan engkau akan dibunuh oleh anakmu sendiri. Tapi ketika Absalom mati, Daud mau kembali, Simei akhirnya juga menyongsong dia, menyambut kedatangan. Banyak orang-orang yang bermuka dua saudara, orang-orang munafik di hidup ini. Ya, tadi dia kutuk-kutuki Raja Daud, begitu Daud jadi raja dia cari muka, dia menjilat kepada Daud. Orang-orang tidak punya prinsip ya, gampang mengutuk, gampang juga cari muka. Jangan kita menjadi seperti orang-orang seperti itu. Ya, ayat 17, juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anak laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Ayat 18, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Untung dia bertobat ya, dan mudah-mudahan bertobatnya benar. Karena banyak orang hanya demi keuntungan diri melakukan hal-hal yang ya bertentangan, mengutuk, memberkati, cari muka kanan kiri. Ya, tapi puji Tuhan ya, dengan mengakui kesalahan
kesalahannya dan dia memohon maaf kepada Raja Daud. Ya, Simei sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya sendiri karena sekarang Daud kembali menjadi raja. Kita belajar saudara, makanya jangan sampai ketika kita melihat orang sedang direndahkan, orang sedang dalam penderitaan, kita menganggap dia sebelah mata, menghina. Kita nggak tahu nanti nasib berputar, kemudian takdir Tuhan berubah, akhirnya Daud kembali lagi menjadi raja. Akhirnya Simei sibuk menjilat-jilat, mencari muka, ya bersujud mencium kaki raja. Ya, kita jadi orang, mari kita hargai semua orang waktu dia sedang dalam keadaan tertekan, diproses Tuhan, ya dianiaya, menghadapi masalah, ya jangan kau hina-hina, supaya satu saat ketika Tuhan berpihak pada dia diangkat Tuhan, ya engkau juga gak perlu lagi cari-cari muka, menjilat ludah sendiri. Ya mudah-mudahan pertobatan Simei ini benar, tapi dia harus melakukan itu supaya nyawanya tidak terancam. Ya, dan inilah hari perayaan, bukan hari eksekusi. Ya, dan akhirnya saudara, kita melihat di sini bahwa ya akhirnya Daud menunjukkan belas kasihan, ya, dan akhirnya dia kembali ke Yerusalem, dan kita melihat di sana ayat yang ke-21, lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel, sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Ya, ingat ketika Simei mengutuki Raja Daud, ya dia mengolok-olok Raja Daud. Waktu itu juga Abisai ingin memenggal kepalanya. Abisai bilang, kenapa anjing mati ini menghina engkau raja? Izinkan aku memenggal kepalanya. Tapi ingat pada waktu itu Daud berkata, jangan. Mungkin Tuhan yang menyuruh dia untuk mengutuki aku. Apa urusanmu? Biarkanlah aku memakai kesempatan ini, aku dihina, dihujat, dikutuk, dan aku tidak membalas. Biarlah itu menjadi sebuah kebenaran di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Dan benar saja apa yang dikatakan Daud, hari ini Tuhan buktikan di depan mata Simei, Daud kembali diangkat Tuhan menjadi raja. Saudara, tidak apa-apa ketika orang menghina kita, merendahkan kita, tidak apa-apa. Karena satu saat Tuhan sendiri akan mengangkat kita, dan orang-orang yang dulu menghina kita, merendahkan kita akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan memuliakan hidup kita. Yang terpenting adalah kita jangan pernah berespon negatif atau tidak melakukan firman Tuhan. Tetaplah setia melakukan firman supaya kita melihat pembelaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Engkau mau supaya kami ini semua menjadi pelaku-pelaku firman, mengabaikan ya semua sakit hati, dendam, kecewa, dan melakukan pengampunan. Kami melihat apa yang Daud katakan, biar Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, itu sungguh-sungguh terjadi. Daud memiliki hati yang penuh pengampunan. Ajar kami juga punya hati yang penuh pengampunan supaya kami dianggap dan dipandang benar oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, apapun persoalan mereka Tuhan menjadi jawaban. Yang terikat Engkau lepaskan. Yang sakit hari ini mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya kesembuhan boleh terjadi. Biarlah kesembuhan terjadi, ampuni dosa kami Tuhan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berkati mereka yang ada masalah keuangan, hutang piutang, mereka yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, roh kemanduran kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa untuk semua mereka yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya apapun masalah kami, pergumulan kami hari ini, Tuhan yang lebih tahu. Ajar kami berespon sesuai dengan firman-Mu Bapa.
Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, jamaah pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan memilih seorang pemimpin bagi bangsa Indonesia di 2024, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah semua orang boleh berbalik kepada kebenaran, bertobat, meninggalkan dosa. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi atas seluruh dunia ini dan orang diberi kesempatan untuk berbalik kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.